Saya sudah anu Pak, sudah belajar. Ini LAI ini bagi saya sudah mulai sesat mereka ini. Ya, karena dari TB1 ke TB2 nggak sinkron. Ya kontradiksi tentang Ya. Yesus itu dibangkitkan, ternyata dia membangkitkan diri sendiri. Apalagi yang baru ini tentang anak yang sulung dengan anak yang bungsu itu. 69 tahun kita tahu bahwa yang bungsu ini yang kita ajar-ajarkan mulai dari sekolah minggu, dan itu kan mulai dari sekolah minggu saya dulu sampai saya mengajarkan sekolah minggu sekarang ini mengatakan bahwa anak yang sulung ini yang benar di hadapan Tuhan. TB2 ini sudah merevisi bahwa anak yang bungsu ini yang benar. Nah, ini kan kontradiksi, Pak. Jadi bagi saya 69 tahun itu ditutupi dengan yang baru 1 tahun diterbitkan oleh LAI ini tentang TB2 ini. Ini saya bilang ini menyesatkan, Pak. Menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang datang dari channel Biblikos Biblika Center, yang mana sudah kita ketahui bersama channel kepunyaan dari Dr. Yonatan Purnomo yang beberapa waktu yang lalu sudah viral dengan penemuannya berupa 6.577 kesalahan ayat Bible yang tidak kanon. Nah teman-teman, melalui video ini pula ternyata ada statement dari tokoh Kristen yang menyatakan bahwa LAI itu menyesatkan. Nah, bagaimanakah videonya? Mari kita simak selanjutnya. Kemudian muncul yang kedua, seri yang kedua itu saya ikuti. Mulai waktu itu saya mulai mengkaji, Pak. Ya, saya mengkaji tentang penyampaian Dr. Yonatan itu, dan saya lihat, saya mengambil referensi-referensi yang lain karena saya suka ya katakanlah saya pemerhati ya. Kemudian saya share juga dengan teman-teman yang lain. Ini bagaimana ini? Ada penyampaian seperti ini. Ada nggak yang bisa dari teman-teman kita yang tahu tentang penterjemahan ini, yang kalangan doktor lah, yang bisa memberikan paling tidak balance ya tentang kajian Pak Dr. Yonatan ini, supaya ini tidak mengganggu konsentrasi kami di dalam iman saya tentang LAI ini. Itu maksud saya menghubungi mereka, tapi bukan berarti yang pertama itu saya setuju dengan Pak Dr. Yonatan. Saya mau mencari kebenaran, mencari sanggahan dari mereka bahwa apa yang disampaikan Pak Dr. Yonatan itu salah. Ya, bisa ditepis lah, begitu, katakanlah begitu. Tapi dari penyampaian itu saya mulai itu, Pak, mulai mengkaji, ini kok sepertinya benar ini, sepertinya benar. Dan sampai ada pemahaman saya, kalau apa yang disampaikan Pak Yonatan itu benar, saya ini salah, ini bahaya untuk saya. Karena ini kan firman Tuhan ini sudah sering diajarkan, tiap minggu diajarkan. Ya, bahwa kita mengatakan bahwa saya potong Pak Yusuf. Kalau dari yang dijelaskan Pak Dr. Yonatan, dari 5 episode yang sudah dikeluarkan, itu kan beliau menyatakan banyak yang salah, ya kan? Iya. Ini salah. Menurut Pak Yusuf, kira-kira sekarang ini Pak Yusuf itu bagaimana pandangannya tentang Alkitab yang Pak Yusuf pakai sekarang ini? Nah, itu Pak. Seiring berjalannya waktu 1, 2, 3, 4 sampai sudah kelima ini tambah di pikiran saya. Akhirnya saya bilang, ini iman saya tentang LAI ini mulai luntur, Pak. Mulai luntur. Bahkan saya bukan hanya bilang mulai luntur, tapi kajian saya juga, saya banyak mengkaji juga dari dari Alkitab LAI, terjemahan yang TB1 mulai dari tahun 74 itu saya kaji itu, saya analisa juga. Kemudian saya perbandingkan, apalagi yang muncul yang TB2 ini, mulai saya mengatakan bahwa ini ada hal yang salah ini, sudah nggak benar ini. Karena tidak bisa dibantah lagi tentang kajian Pak Yonatan dalam episode-episodenya, beberapa episodenya itu, tidak bisa dibantah tentang terjemahan asli, ya, yang mulai dari Konsili Kalsedon itu. Saya tertarik sekali mempelajari tentang Konsil Kalsedon itu. Ya teman-teman, ini adalah statement dari tokoh Kristen sendiri ya, yang ketika itu mengikuti sebuah webinar yang diadakan oleh Biblikos Biblical Center di channel Dr. Yonatan Purnomo, yang mana video itu diunggah sekitar 3 hari yang lalu dengan judul
Apakah ada konspirasi penyesatan melalui Alkitab? Ini adalah Bapak Yusuf Kansoh namanya. Dia mengakui apa yang ditemukan oleh Dr. Yonatan Purnomo berupa banyak sekali kesalahan-kesalahan ayat di dalam Bible yang tidak kanon itu membuat kepercayaannya kepada LAI mulai luntur, teman-teman. Nah, apakah dengan demikian iman dari pendeta ini juga ikut luntur? Kalau sekelas pendeta saja mengakui seperti itu ya, keimanannya terguncang karena ditemukan banyak sekali kesalahan ayat-ayat di dalam Biblenya, bagaimana dengan jemaatnya? Nah itulah ya, dan dia mengakui bahwa ternyata apa yang ditemukan oleh Dr. Yonatan Purnomo tersebut 99% benar dan tidak bisa dibantah oleh umat Kristen yang lain. Dan akhirnya saya mulai menemukan bahwa apa yang disampaikan Bapak Dr. Yonatan itu tentang tentang kajiannya tentang Bizantin ini akhirnya mulai menjadi menarik buat saya. Dan untuk sementara ini Pak, ini saya mengatakan bahwa kajian Pak Yonatan tentang Bizantin ini, saya mengatakan mungkin 99% itu yang benar. Dan tapi yang jadi menghantui saya saat ini, yang menjadi ketakutan saya, karena ini kan setiap minggu kita mengajarkan kepada jemaat tentang LAI ini, yang bagi saya walaupun iman saya tentang LAI ini sudah mulai pudar, Pak. Bapak ini mengatakan iman saya kepada LAI mulai pudar. Nah, dengan demikian ya, Bible yang diterbitkan oleh LAI juga itulah yang membuat keimanan dari pendeta ini pudar. Tapi kan kita belum ada Alkitab yang Iya, sementara yang B1 B2 itu tidak sinkron. Bagaimana Bapak mengkhotbahkannya sekarang? Nah, itu yang saya bilang. Saya sudah belajar. Ini LAI ini bagi saya sudah mulai sesat mereka ini. Ini LAI ini bagi saya sudah mulai sesat mereka ini. Dan dengan jujur Bapak ini mengatakan bahwa LAI ini sudah mulai sesat. Ya, karena dari TB1 ke TB2 nggak sinkron, ya kontradiksi. Yang penjelasan kemarin itu, ini baru 4 tentang kajian itu, walaupun sudah 5, tapi 4 yang sampai tentang masalah yang bapaknya Yesus ini, tentang bahwa Yesus itu tidak tahu hari kiamat. Tentang Yesus itu dibangkitkan, ternyata dia membangkitkan diri sendiri. Apalagi yang baru ini tentang anak yang sulung dengan anak yang bungsu itu. 69 tahun kita tahu bahwa yang bungsu ini yang kita ajarkan mulai dari sekolah minggu, dan itu kan mulai dari sekolah minggu saya dulu sampai saya mengajarkan sekolah minggu sekarang ini mengatakan bahwa anak yang sulung ini yang benar di hadapan Tuhan. TB2 ini sudah merevisi bahwa anak yang bungsu ini yang benar. Nah, ini kan kontradiksi, Pak. Jadi bagi saya 69 tahun itu ditutupi dengan yang baru 1 tahun diterbitkan oleh LAI ini tentang TB2 ini. Ini saya bilang ini menyesatkan, Pak. Menyesatkan. Antara TB1 dengan TB2 itu tidak sinkron dan mengandung kontradiksi, dan hal inilah yang membuat keimanan dari pendeta Yusuf ini terguncang, yang mana dia sangat terus terang ya menyatakan bahwa LAI sudah menyesatkan. Ini sangat luar biasa teman-teman ya. Yang bilang seperti itu notabene adalah bukan umat Islam, tetapi dari pihak kekristenan sendiri. Dengan apa yang ditemukan oleh Dr. Yonatan Purnomo yang sudah viral berupa 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible, ternyata tidak hanya mengguncang para jemaat-jemaat gereja, melainkan dari para petinggi-petinggi gereja juga sudah mulai terguncang keimanannya gara-gara ditemukan kesalahan-kesalahan ayat di dalam Bible oleh Dr. Yonatan Purnomo tersebut. Para tokoh-tokoh kekristenan yang awalnya menganggap remeh tentang apa yang ditemukan oleh Dr. Yonatan Purnomo tersebut, tetapi setelah mengikuti kajian demi kajian yang dilakukan oleh Dr. Yonatan Purnomo, akhirnya mau tidak mau mereka harus mencari tahu, dan memang demikianlah adanya. Benar apa yang ditemukan oleh Dr. Yonatan Purnomo tentang kesalahan-kesalahan ayat di dalam Bible tersebut, dan akhirnya bisa kita dengar sendiri kesaksian dari para petinggi-petinggi gereja, para tokoh-tokoh Kristen yang satu persatu sudah mulai meragukan Bible-nya sendiri, sudah mulai mengatakan bahwa LAI menyesatkan.
Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.